Kelompok sampel presentasi materi investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas mendapatkan modal baik aset ataupun uang ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan pemodal atau investor akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga dengan penanaman modal. Karena istilah investasi tersendiri itu diambil dari bahasa Italia yang berkata investire, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau suatu pihak pengelola. Nah, keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Mungkin sekian, terima kasih. Tujuan investasi. Tujuan investasi. Investasi itu sendiri adalah aktivitas menyetor atau menyimpan dana dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dari berbagai sisi, tujuan investasi itu sendiri dilihat dari sisi kebutuhan adalah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, ataupun untuk tabungan kesehatan, ataupun pendidikan anak, ataupun jaminan hari tua. Seperti yang terlihat dari poin-poin yang terpapar di layar, bahwasanya investasi itu sendiri memiliki tujuan yang memberikan keuntungan secara finansial untuk kebutuhan masa depan, lalu menambah aset dan harta kekayaan, juga mempersiapkan kondisi finansial yang stabil di masa depan atau mempersiapkan dana pensiun, membentuk dan memupuk kebiasaan gaya hidup hemat, memiliki dana darurat, memiliki tujuan keuangan di masa depan, dan memberikan proteksi terhadap aset dari tekanan inflasi atau menjaga nilai dan dari inflasi. Jadi sangat penting sekali gitu ya, bahwasanya investasi itu sangat bermanfaat bagi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek. Bentuk investasi. Bentuk dari investasi. Investasi itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Salah satunya adalah deposito. Sebenarnya deposito itu memiliki kesamaan dengan tabungan, yaitu memiliki resiko yang lebih rendah. Maka deposito ini kerap kali dipilih oleh para investor pemula. Namun jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakan antara deposito dan tabungan, yakni tingkat bunga dan juga adanya waktu jatuh tempo. Suku bunga deposito cenderung lebih rendah, kisaran antara 5-6%. Namun jika uang yang disetorkan tinggi, maka biasanya suku bunganya pun ikut naik. Lalu selanjutnya adalah emas. Siapa sih yang gak suka emas? Biasanya ibu-ibu suka emas kan. Nah, emas itu sendiri memiliki nilai intrinsik yang baik. Jadi nilainya itu jelas. Biasanya nilai-nilai emas itu terus meningkat, tidak mengalami penurunan. Maka emas ini memiliki resiko yang rendah. Tapi sangat disarankan saat Anda menginvestasikan emas, biasanya itu emas murni. Karena apa? Karena emas murni itu memiliki nilai dan geraman yang pasti, yang murni kan. Lalu selanjutnya adalah properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda berupa fisiknya yang Anda dapat beli. Lalu nilainya juga dipastikan terus meningkat. Dan juga banyak influktuasi, jadi memiliki resiko yang lebih rendah. Selanjutnya adalah saham. Saham itu sendiri adalah bentuk investasi yang banyak dibicarakan di halayak umum, karena biasanya saham dan investasi itu tidak memiliki jauh-jauh kan. Potensial namun sangat beresiko tinggi. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan saat Anda membeli saham. Pada dasarnya, Anda membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Jadi semakin banyak saham yang Anda beli, maka semakin besar pula presentasi kepemilikan perusahaan yang Anda dapatkan. Lalu selanjutnya adalah reksadana. Apa sih reksadana itu? Secara sederhana, reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Reksadana sendiri
terbagi menjadi 5 jenis. Kelima jenis reksadana ini meliputi reksadana pasar, uang reksa, dan pendapatan tetap, reksadana saham, juga reksadana campuran, dan reksadana indeks. Lalu selanjutnya adalah peer-to-peer lending. Jenis investasi peer-to-peer lending tergolong masih cukup baru di Indonesia. Karena apa? Biasanya masyarakat Indonesia cenderung lebih mengenal investasi saham. Lalu, meski demikian, popularitasnya terus melejit seiring dengan berjalannya hukum dan kemudahan yang ditawarkan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan fintech lending yang menjadikan modal bisnis ini. Jumlah uang yang berputar dalam investor peer-to-peer lending juga terus tumbuh. Dalam peer-to-peer lending ini, pada dasarnya Anda meminjam sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan, baik itu individu ataupun badan usaha. Seperti pinjaman dari bank, ratu jenis investasi, ini berasal dari bunga pinjaman yang lebih disepakati bersama. Suku bunga peer-to-peer lending ini terbilang cukup menarik. Banyak fintech lending yang menawarkan suku bunga pinjaman mencapai hingga 80% per tahun. Lalu, Anda juga bisa mulai berinvestor peer-to-peer lending mulai dari 10.000 saja. Kenapa investasi peer-to-peer lending itu cepat gitu melejitnya di pasar Indonesia? Karena apa? Karena nilainya yang cenderung murah, namun dapat meningkat. Fungsi investasi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi investasi. Fungsi investasi di sini terdapat ada 7 macam. Yang ke-1, pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi yang signifikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang kedua, peningkatan produksi dan efisiensi. Melalui investasi ini, perusahaan dapat memperluas kapasitas produksi mereka dan mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien. Dan yang ketiga, inovasi dan pengembangan. Investasi dalam riset dan pengembangan mendorong inovasi teknologi dan penemuan baru. Keempat, penciptaan lapangan kerja. Investasi yang signifikan dalam sektor tertentu seperti industri, infrastruktur, dan sektor jasa dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini juga berdampak positif pada tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kelima, perluasan pasar dan penetrasi. Investasi dalam pemasaran, promosi, dan distribusi dapat membantu perusahaan memperluas pasar mereka dan meningkatkan penetrasi produk atau layanan mereka. Keenam, pengembangan suatu sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan yang terakhir, keamanan keuangan. Investasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau reksadana dapat memberikan keamanan keuangan dalam jangka panjang. Manfaat investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat investasi. Investasi memiliki banyak sekali manfaat yang signifikan, baik bagi individu maupun bagi perekonomian secara keseluruhan. Beberapa manfaat investasi antara lain, yang pertama, peningkatan nilai kekayaan. Investasi yang sukses dapat meningkatkan nilai kekayaan seseorang ataupun suatu perusahaan melalui apresiasi aset atau pengembalian investasi yang menguntungkan. Nilai-nilai investasi dapat tumbuh seiring waktu. Manfaat investasi yang kedua adalah pendapatan pasif. Beberapa jenis investasi seperti saham yang membayar dividen atau properti yang menghasilkan sewa dapat memberikan pendapatan pasif yang stabil. Pendapatan ini dapat membantu mencukupi kebutuhan finansial atau digunakan untuk tujuan lainnya. Manfaat investasi yang ketiga adalah pelindung dari inflasi. Investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat inflasi dapat melindungi nilai uang dari depresiasi yang disebabkan oleh inflasi. Dengan menginvestasikan dana daripada hanya menyimpannya dalam bentuk uang tunai, seseorang dapat menjaga daya beli asetnya dalam jangka panjang. Yang keempat merupakan diversifikasi portofolio. Investasi memungkinkan individu atau suatu perusahaan untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan mengalokasikan dana ke berbagai jenis aset.
Diversifikasi membantu mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi pada aset yang berbeda. Sehingga jika suatu aset mengalami penurunan nilai, dampaknya dapat dikurangi oleh kinerja positif oleh aset lainnya. Yang kelima, pensiun dan perencanaan keuangan. Investasi merupakan elemen penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk persiapan pensiun. Dengan menginvestasikan dana dalam instrumen yang menghasilkan keuntungan, seseorang dapat membangun tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa depan. Yang terakhir ada pengembangan bisnis. Bagi perusahaan, investasi dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis melalui ekspansi, penelitian dan pengembangan, akuisisi perusahaan lain, atau pengembangan produk baru. Investasi yang tepat dapat membantu meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang pertumbuhan. Manfaat investasi ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan dana yang tersedia untuk menghasilkan pengembalian yang optimal dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Namun, perlu diingat bahwa investasi juga melibatkan risiko dan pemilihan investasi yang bijaksana serta pemahaman yang mendalam tentang pasar dan instrumen investasi sangatlah penting. Jenis investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis investasi. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi pada aset finansial dan investasi berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama ada investasi pada aset finansial. Ada 2 poin. Yang pertama, investasi langsung, yaitu membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva tidak diperjualbelikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. Yang kedua adalah investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana. Yang kedua adalah investasi menurut jangka waktunya. Poin pertama, investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Yang kedua, investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki tenggang waktu 1 hingga sampai 5 tahun. Yang ketiga, ada investasi jangka panjang, yaitu investasi yang memiliki rentan waktu lebih dari 1 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal investasi jangka pendek atau obligasi. Seperti yang tertera dalam soal, yaitu seorang investor membeli obligasi jangka pendek dengan nilai nominal $10.000 dan tingkat bunga tahunan 4%. Obligasi tersebut memiliki tenor 1 tahun. Berapakah jumlah bunga yang akan diterima investor setelah 1 tahun? Dikarenakan obligasi dijual dengan harga nominal, maka hasil dari bunga per tahun bisa ditemukan dengan cara yang mudah, yaitu dengan mengalihkan nilai nominal dengan jumlah atau tingkat bunga. Seperti yang tertera di layar bahwasanya nilai nominal adalah $10.000, sedangkan tingkat bunganya adalah 4%. Maka dari itu, 10.000 dikali 4 adalah $400. Jadi, setelah 1 tahun, investor akan menerima bunga sebesar $400. Yang kedua, ada investasi jangka panjang berbentuk saham. Contoh soalnya, seorang investor membeli 100 lembar saham perusahaan ABC dengan harga beli per lembar $50. Selama 5 tahun, harga saham perusahaan ABC naik menjadi $80 per lembarnya. Berapa keuntungan yang akan diperoleh investor jika mereka menjual seluruh sahamnya? Jawabannya, keuntungan yang akan diperoleh investor dapat dihitung dengan rumus. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli dikali jumlah saham. Keuntungannya di sini $80 dikurangi $50 dikali 100 sama dengan $3.000. Jadi investor akan memperoleh keuntungan sebesar $3.000 jika mereka menjual seluruh saham setelah 5 tahun ke depan. Contoh soal yang ketiga mengenai investasi jangka panjang. Seorang investor membeli sebuah tanah dengan harga $500.000. Setelah 10 tahun, nilai tanah tersebut meningkat menjadi $800.000. Berapa keuntungan yang diperoleh investor dari apresiasi nilai tanah dalam 10 tahun? Jawabannya, keuntungan yang diperoleh investor dapat dihitung dengan rumus. Keuntungan sama dengan nilai tanah sekarang dikurangi harga beli.
Keuntungan $800.000 dikurangi $500.000 sama dengan $300.000. Jadi, investor akan memperoleh keuntungan sebesar $300.000 dari apresiasi nilai tanah dalam 10 tahun tersebut. Berikut saya akan sedikit memaparkan tentang contoh soal investasi dividen saham. Contoh soalnya, seorang investor memiliki 200 lembar saham perusahaan XYZ yang membayar dividen tahunan sebesar $2 per saham. Berapa total dividen yang akan diterima investor setiap tahun? Jawabannya adalah total dividen yang akan diterima oleh investor dapat dihitung dengan rumus total dividen sama dengan dividen per kali jumlah saham, yaitu total dividen sama dengan $2 dikali 200 sehingga menjadi $400. Jadi, investor akan menerima saham dividen sebesar $400 setiap tahunnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal investasi obligasi. Contohnya, seorang investor membeli obligasi dengan nilai nominal 50.000 dan tingkat bunga tahunan 6%. Obligasi tersebut memiliki tenor selama 5 tahun. Berapa jumlah bunga yang akan diterima setelah 5 tahun? Untuk di sini kita akan menggunakan rumus jumlah bunga sama dengan nilai nominal dikali tingkat bunga. Untuk pencariannya, jumlah bunga sama dengan nilai nominal. Nilai nominalnya $50.000 dikali bunga tingkat bunga, yaitu 6%. Nah, hasil dari $50.000 kali 6% ini yaitu $3.000. Jadi setelah 5 tahun, investor akan mendapatkan bunga sebesar $3.000. Saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian dari kelompok 9. Ada quotes. Menabung untuk mempertahankan kekayaan dan berinvestasi untuk mempertahankannya.